Memasuki musim kemarau yang diprediksi mencapai puncak pada Agustus hingga September mendatang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar apel kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Boyolali. Lebih dari 500 personel gabungan diterjunkan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan di sejumlah wilayah yang rawan, terutama kawasan lereng Gunung Merbabu. Lebih dari 500 personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dinas terkait, relawan hingga masyarakat peduli api mengikuti apel kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 di bumi perkemahan Indrapasta, Desa Candisari, Kecamatan Geladagsari, Kabupaten Boyolali pada Rabu siang. Apel ini digelar sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncak pada Juli hingga September 2026 dan memastikan seluruh unsur siap bergerak cepat apabila terjadi kebakaran di wilayah-wilayah rawan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut kawasan pegunungan menjadi salah satu wilayah paling rentan terjadinya kebakaran hutan saat musim kemarau. Kondisi topografi yang didominasi tegakan rumput kering dan vegetasi mudah terbakar menjadikan kawasan Gunung Lawu, Merbabu, Merapi hingga Slamet masuk dalam daftar prioritas pengawasan. Selain kawasan pegunungan, wilayah beriklim kering seperti Blora dan Rembang juga menjadi daerah yang diwaspadai karena memiliki potensi tinggi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Boyolali lereng Gunung Merbabu itu sangat, jadi di Jawa Tengah itu daerah-daerah yang rawan kebakaran termasuk di gunung-gunung, di Gunung Lawu, di Gunung Merbabu, Gunung Merapi maupun Gunung Slamet itu sangat rawan kebakaran hutan. Kalau tidak di gunung mungkin di daerah-daerah yang kering seperti Blora, Rembang juga rawan kebakaran hutan. Jadi hari ini kita melakukan apel siaga ini artinya kita melakukan kesiapan. Apel itu gunanya untuk kita siap melaksanakan jika ada kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Tengah, luas kawasan hutan di Jawa Tengah mencapai sekitar 600.000 hektar. Hampir 50% diantaranya masuk dalam kategori rawan terbakar saat musim kemarau. Sementara berdasarkan informasi BMKG, tahun 2026 diprediksi akan dipengaruhi fenomena El Nino dengan kategori moderat hingga kuat. Kondisi ini berpotensi menyebabkan curah hujan menurun dan meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hujan dan lahan. Menghadapi kondisi tersebut, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu telah memetakan sejumlah titik rawan yang menjadi prioritas pengawasan selama musim kemarau. Berdasarkan rekam jejak kejadian sebelumnya, wilayah Kopeng di Kabupaten Semarang dan Selo di Kabupaten Boyolali menjadi dua kawasan yang paling sering muncul titik api. Untuk menekan resiko kebakaran, petugas secara berkala membuat sekat bakar serta meningkatkan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat maupun pendaki. Hasil evaluasi Balai Taman Nasional Gunung Merbabu menunjukkan penyebab kebakaran hutan selama ini masih didominasi faktor manusia, mulai dari kecerobohan pendaki yang meninggalkan sumber api hingga praktek pembukaan lahan dengan cara membakar. Karena itu, masyarakat dihimbau menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar, sementara para pendaki diminta tidak menyalakan api unggun saat musim kemarau atau memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. El Nino-nya moderat kuat, ya, jadi harapannya kita siap siaga dalam bulan-bulan puncak, yaitu yang diperkirakan tadi di bulan Agustus dan September. Itu. Kalau wilayah kawasan yang paling rawan di Taman Nasional Gunung Merbabu berdasarkan kejadian yang sudah antara lain kerawanannya ada di Kabupaten Semarang ya, di wilayah Kopeng, kemudian di Kabupaten Boyolali yaitu tepatnya di Selo. Jadi untuk dua lokasi itu kita memberikan perhatian lebih antara lain dengan membuat sekat bakar agar potensi bahan bakar yang selama ini tersimpan bisa dikurangi. Baik, kalau dari evaluasi terkait dengan penyebab titik api ya, selama ini secara alami tidak ada, tapi kita duga ada kecerobohan ya. Kecerobohan baik itu yang dilakukan oleh pendaki maupun pembukaan lahan oleh
masyarakat. Jadi kita menghimbau juga agar dalam melaksanakan pembukaan pertanian itu tidak melakukan bakar di tempat, tapi juga menggunakan skema-skema yang tanpa bakar. Kemudian untuk pendaki kita menyarankan dari sejak awal di briefing kita sudah sampaikan agar pendaki tidak membuat api unggun pada masa kemarau. Kemudian juga memastikan api unggun kalau memang sudah dibuat sebelum ditinggalkan benar-benar padam. Itu Mas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap apel dan simulasi ini menjadi langkah awal memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan, sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau dapat ditekan semaksimal mungkin. Taufik Irvani, Semarang TV.